Ya, jadi di video sebelumnya kalian sudah mendengar penjelasan daripada ancaman-ancaman ya atas penerapan prinsip kode etik profesi, lalu juga cara pencegahannya, di mana ada peraturan-peraturan dan juga profesi yang melindungi serta bisa melakukan whistleblowing ya, jadi mengadu ceritanya. Lalu untuk conflict resolution itu bisa digunakan dengan 6 langkah tadi yang ada di video-video sebelumnya tentang cara mengatasi etika dilema ya, six step approach yang ini. Oke, ini ya yang obtain the relevant facts ya, identifikasi isu etikanya ya, siapa aja yang akan terdampak, alternatifnya apa, konsekuensinya bagaimana, dan pilih action yang paling sesuai. Nah, itu adalah ancaman dan juga pencegahannya. Lalu lalu berikutnya adalah ini ya. Ini adalah bab berikutnya dari buku kode etik ini ya, yang bagian ini nih. Seksi 210 sampai 290. Nah, ini ceritanya adalah cara berpraktiknya auditor. Jadi bagaimana adanya ya, professional appointment atau penunjukan profesional atau biasanya kliennya itu bagaimana menyewa lalu profesional siapa saja yang akan ditunjuk, auditor apa saja yang akan ditunjuk. Lalu bagaimana konflik of interest-nya ya atau kita lihat bahasa Indonesia di sini. Lalu adanya pendapat kedua, imbalan dan bentuk remunerasi, pemasaran jasa profesional, hadiah dan keramatahan, penyimpangan aset klien, objektivitas. Ini semua lebih bersifat teknis. Jadi jika kalian tertarik dengan profesi auditor, ya mungkin ada waktu, kalian bisa baca-baca ini seksi-seksinya. Nah, di sini saya ingin lebih menekankan pada kode etik dalam hal ini yaitu masalah independensinya, ya karena sekali lagi kalau kalian masih ingat bab satu auditor itu dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi dan independensi. Oke, jadi di sini saya ingin oh ya sebelumnya di sini tadi disebutkan bahwa kalian sudah tahu prinsip-prinsip kode etik dan juga adanya peraturan untuk melaksanakan. Jadi ceritanya ini prinsip-prinsip yang disebutkan itu standarnya itu di atas ini. Namun pada saat pelaksanaannya ini, aturan-aturan pelaksanaannya sebenarnya aturannya, standarnya itu di sini, di sebelah sini. Nah, atau bisa dibilang minimal level yang harus dipenuhi oleh auditor ya untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada itu harus di sebelah sini. Nah, kalau sudah sampai di bawah sini, wah, berarti biasanya ada temuan-temuan atau kode etik yang tidak etis ya, seperti itu. Praktik-praktik yang tidak etis. Jadi minimal auditor kalau ini hanya menunjukkan perbandingan. Kalau standar itu segini, kalau prinsipal itu yang paling maksimum. Nah, walaupun memang ini apa jaraknya ini jauh, tapi memang tidak bisa kita melaksanakan 100% sesuai dengan prinsipal. Yaitu seperti perfect ya, perfect audit itu tidak pernah ada seperti itu ya. Perfect audit itu berarti benar-benar menjalankan semua prinsipnya dengan 100% itu tidak pernah ada. Makanya ada yang namanya peraturan untuk pelaksanaan seperti itu. Nah, kita kembali ke sifat yang penting berikutnya yaitu independensi. Oke, ya, jadi kalau secara pengertian umum sebenarnya independensi ini bisa diartikan sebagai sikap tidak atau sikap netral. Nah, netral atau tidak memihak. Nah, ini bisa dikatakan independensi. Nah, tapi dalam hal ini auditor ya. Jadi nilai nilai daripada auditing ya, proses melakukan audit itu sangat bergantung pada ini persepsi publik, persepsi masyarakat atas tingkat independensi auditor. Ya, jadi sekali lagi, sikap independensi itu mungkin bisa dibilang lebih penting daripada kompetensi daripada auditor itu sendiri. Karena kenapa? Karena independensi itu sekali lagi masalah trustworthiness, jadi masalah kepercayaan. Apakah auditor itu benar-benar bisa dipercaya? Nah, benar-benar independen, benar-benar tidak memihak. Nah, itu. Nah, dalam hal ini
Nah, jadi menurut kode etik profesi, independen sendiri itu terdiri dari dua komponen, yaitu adalah yang pertama independence in fact atau bisa juga dibilang sebagai istilah lainnya independence of mind. Nah, atau bisa dibilang apa sih independent in fact? Independence in fact itu berarti sikap independen independen dari diri AP itu sendiri. Jadi dari auditor itu sendiri. Jadi auditor itu merasa dia sudah bersikap independen, tidak memihak. Nah, tapi ada juga komponen yang namanya independence in appearance. Nah, kalau independence in appearance ya interpretasi ya, jadi pengertian ya dilihatnya interpretasi independen itu dilihat dari orang lain. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika ternyata orang lain itu menilai kalau auditor itu tidak independen. Nah, maka maka walaupun auditor itu merasa dia itu sudah independen, itu percuma karena publik masyarakat menilai bahwa auditor tersebut tidak independen. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata memang dari diri auditor itu sendiri tidak independen, ya berarti dia sendiri sudah tidak independen. Makanya ini maksudnya tadi adalah terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu sikap independen yang dinilai oleh dirinya dia sendiri, lalu yang berikutnya itu sikap independennya dinilai dari orang lain. Nah, jadi independence in fact, independence in appearance, ya. Jadi ini adalah definisi daripada independen, sikap yang paling yang paling diperlukan oleh seorang auditor. Oke.